Bawa ku menghadapmu di tempat kudusmu. Di sana ku bersujud dan ku cari wajahmu, menikmati kasih setiamu. Jiwaku merindukan pelataranmu, demikianlah aku memandang kepadamu. Terangmu menyinari wajahku, dan aku memuji Engkau seumur hidupku, sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Oh, oh, oh.
sambil memandang kemuliaan-Mu. Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Oh, mari bawaku di tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rindu memuji menyembah-Mu Tuhan.
keluarga GBI Asem 3. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Pastinya selalu sehat walaupun di dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya, bersyukur sekali jika hari ini Minggu 20 Juni 2021 kita bisa bersama-sama beribadah walau melalui online dari rumah masing-masing. Benar, kita harus terus bersyukur dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu hadir di rumah kita masing-masing dan pasti Dia akan melawat kita semua. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Dan jangan lupa menyiapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan. Pelayanan hari ini dilayani oleh tim Praise and Worship dari GBI Asem 3. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Yusak Setiawan dari Bandung. Ya, sebelum kita memulaikan ibadah, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang baru, buat anugerah yang baru ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan ibadah hari ini akan membangkitkan iman kami, akan membangkitkan kekuatan kami ya Tuhan untuk terus melayani-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang ada di rumah masing-masing dan Engkau urapi setiap pelayan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya mari kita bersemangat memuji, meninggikan nama Tuhan. Dengan iman katakan haleluya. 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 Hari ini kita bersama-sama memuji Raja di atas segala raja. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, yeah. Terima kasih ya Tuhan, Kau senantiasa bersama-sama dengan kami, membawa kami di dalam pertumbuhan iman bersama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku, tak akan pernah goyah. Sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Ya Tuhan, kami percaya tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku takkan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku terima janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari sekian
harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku terima nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Oh, dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dengan imanku aku lihat janjimu. Oh, oh, oh. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Haleluya, haleluya. Siap kita lebih dari pemenang, amin saudara. Mari kibarkanlah panji Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, oh. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua lebih dari pemenang, amin Bapak Saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
Haleluya. Oh, oh, oh. Bang kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Wow, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Bapa, Kau Allah Immanuel. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu di dalam
segala keadaan kami. Yes Lord, Engkau harapan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Kau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Oh, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Immanuel. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, oh, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Oh, sebab kemenangan telah kami terima di dalam Kau. Kemenangan bersama-Mu Yesus. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yusak Setiawan dari Bandung. Mari persiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Siapkan catatan saudara untuk mencatat setiap pesan-pesan firman Tuhan bagi kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan karena saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Dan saatnya tiba Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, menangkap isi hati-Mu, dan kami mau menghidupi firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dan juga terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapan Tuhan nyata melawat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk tim penggembalaan GBI Asam 3 Tegal, untuk Bapak Pendeta John Rusli dan juga Bapak Pendeta Daniel Rayanuar Rusli. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang ingin kita bahas, saya beri judul Iman yang Hidup. Iman yang hidup adalah iman yang berakar, iman yang bertumbuh, dan akhirnya iman itu berbuah. Puji Tuhan saudara, bicara tentang iman. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika seseorang ada di dalam masalah, ada dalam pergumulan, masalahnya tidak kunjung usai, berarti orang itu tidak beriman. Dan sebaliknya ketika seorang hidupnya nampaknya nyaman, penuh dengan fasilitas, kita menilai bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Sesungguhnya saudara, saya tuliskan dalam slide di sebelah kanan saya nyatakan bahwa iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah itu tidak nampak melalui hidup yang terbebas dari permasalahan dan pergumulan. Tetapi iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah nampak melalui kualitas kehidupan yang semakin serupa dengan Yesus, berbeda dengan lingkungan, dan pada akhirnya menjadi berkat. Itulah iman yang hidup, saudara. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, di situ menceritakan saksi-saksi iman, saudara. Kalau kita lihat nama-nama yang ditulis di situ, banyak di antara mereka yang di dalam kehidupannya di dunia mereka tidak memperoleh kenyamanan hidup, saudara. Tapi karena iman mereka bertumbuh, mereka setia sampai akhir hidup mereka, hidup dalam pimpinan dan tuntunan Allah. 2 minggu yang lalu dalam ibadah raya, saudara, hamba Tuhan, gembala sidang, saudara, Bapak Pendeta John Rusli menyampaikan firman Tuhan tentang kisah Daniel dan kawan-kawan. Dan pada kesempatan hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan dari seorang tokoh yang hidup 200 tahun, kira-kira 200 tahun sebelum Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Tokoh itu adalah Yunus, saudara. Siapa sih Yunus? Yunus adalah seorang nabi, penyampai pesan Allah yang berasal dari Israel Utara. Setelah Salomo jatuh dalam dosa, saudara, Israel terbelah menjadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Yunus ini dia berasal dari Israel Utara. Dan dia melayani menjadi nabi, menjadi penyampai pesan Allah kurang lebih tahun 800 sampai 750 sebelum Masehi. Jaraknya 200 tahun sebelum Daniel dan kawan-kawan. Kita semua sama-sama tahu kisahnya. Yunus diperintahkan oleh Allah ke Niniwe. Namun apa yang terjadi? Yunus malah berangkat ke Tarsis, saudara. Ya, di sini saya tuliskan gini. Niniwe adalah sebuah kota yang sangat besar, yang sangat indah, yang menjadi pusat kerajaan bangsa Asyur. Dan di awal abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa Asyur ini memegang kekuasaan yang luar biasa, negara yang sangat berkuasa, negara yang sangat ditakuti dan disegani. Tentunya mereka memerintah, mereka berusaha untuk memperluas kekuasaan mereka dengan menyerang, dengan menjajah negara-negara yang ada di sekitarnya. Dan benar saja tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel dijajah oleh Asyur dan dibawa keluar dari Israel Utara. Yunus diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah bagi kota yang begitu jahat, saudara. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa lain, tetapi juga kepada Israel, bangsa Asyur sebelum menjajah, menguasai penuh.
mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang begitu jahat bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Di dalam Yunus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, kita bisa melihat Tuhan memberi perintah saudara kepada Yunus. Demikian firman Tuhan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tentunya kita tahu ayat ini saudara, bagaimana Yunus diperintah untuk berangkat ke Niniwe, tapi dia memutuskan untuk menuju Tarsis, di mana Tarsis itu arahnya berlawanan dari Niniwe, saudara. Mungkin saudara berpikir, oh mungkin karena Yunus takut menyampaikan kebenaran di sana. Oh mungkin karena Yunus merasa tidak mampu atau rendah diri untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Niniwe, saudara. Kita lihat di dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara, penggalan doa Yunus ini terjadi setelah Yunus dibawa oleh ikan besar ke Niniwe, dan Yunus menyampaikan pesan Tuhan di Niniwe, dan seluruh kota bertobat, saudara. Seluruh kota diluputkan dari murka Allah karena mereka berbalik kepada Tuhan. Setelah Yunus melihat Niniwe bertobat, inilah doa Yunus. Yunus menyatakan kepada Tuhan, kenapa sebabnya, apa sebabnya aku gak mau ke Niniwe? Karena aku tahu bahwa Engkau bukan mau menyampaikan pesan, tapi aku tahu bahwa Engkau pengasih, Engkau penyayang, Engkau panjang sabar, Engkau kasih setia, dan Engkau akan memulihkan Niniwe. Tuhan, Niniwe itu sangat tidak layak untuk dipulihkan. Niniwe itu sangat kejam dan tidak layak untuk diampuni. Kira-kira begitu keluhan Yunus. Bahkan saudara, di akhir ayat yang kita baca tadi, di sini dikatakan, jadi sekarang Tuhan, cabutlah nyawaku. Simpelnya gini, lebih baik aku mati daripada aku melihat Niniwe dipulihkan. Lebih baik aku mati daripada aku melihat Niniwe, kota yang begitu kejam, diampuni dosanya sama Tuhan. Wow, mengerikan saudara. Kita ingat kembali ya, kisah 2 minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bagaimana Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka dijajah. Mereka dibawa ke Babel. Tapi terhadap para penjajah yang menjajah mereka, mereka bisa jadi berkat. Sedangkan Yunus, saat itu Israel Utara belum dijajah oleh Niniwe. Yunus menyimpan dendam. Yunus menyimpan iri hati. Sekalipun dia seorang hamba Tuhan, sekalipun dia orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyampai pesan Tuhan, namun ternyata di dalam hatinya ada dendam, di dalam hatinya ada racun yang tidak beres, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan mau pakai dia untuk menjadi berkat bagi Niniwe. Akhirnya memang Niniwe bertobat. Tapi kita tahu Yunus mengeluh, Yunus marah sama Tuhan. Apakah itu iman yang bertumbuh, berbuah yang Tuhan inginkan? Tentunya bukan, saudara. Apa yang menyebabkan Yunus bertindak demikian? Karena di dalam hati ada iri hati, ada dendam, ada kepahitan, bahkan ada kesombongan. Kenapa saya katakan kesombongan?
Karena Yunus menilai bahwa Niniwe tidak layak untuk menerima pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Untuk iman kita dapat hidup, berakar, bertumbuh, dan berbuah seperti yang Tuhan inginkan, pastikan hati kita bersih. Saya teringat dengan sebuah ayat, saudara, di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Matius 9 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Mungkin kita bingung apa hubungannya dari Yunus dan Matius 9 ayat yang ke-17 ini, saudara. Di dalam Matius 9 ayat 17 ini, Tuhan Yesus memberi peringatan, mengajak orang-orang Farisi Saduki saat itu tentang kantung anggur. Anggur dalam bahasa Yunani menggunakan bahasa oinos. Ada dua jenis anggur. Anggur yang pertama adalah anggur yang murni, tidak beragi. Akhirnya apa, saudara? Rasanya begitu manis. Dan itu sangat menyegarkan, saudara. Dan oinos arti yang kedua adalah anggur yang beragi. Anggur ini sudah melewati proses fragmentasi, sehingga kalau diminum ini bisa memabukkan. Oke, ada dua jenis anggur, saudara. Satu anggur yang murni, anggur yang manis, dan satu lagi anggur yang sudah berfragmentasi. Ya, kalau kita kenal sekarang dengan mengandung alkohol, seperti itu. Nah, kantung anggur ini terbuat dari kulit binatang, saudara. Kantung anggur yang baru itu steril dari zat yang berpotensi membuat anggur yang murni menjadi anggur yang beragi. Kenapa Tuhan katakan bahwa anggur yang baru itu harus ditaruh di dalam kantung yang baru? Supaya anggur itu tidak berubah menjadi anggur yang beragi. Tetapi anggur itu tetap menjadi anggur yang murni, yang rasanya manis dan menyegarkan. Apa aplikasinya bagi kehidupan setiap kita? Anggur dalam bagian ini, saudara, dalam ayat ini saya tuliskan di slide. Anggur ini berbicara tentang Injil. Anggur yang baru berbicara tentang Injil yang murni. Injil yang murni diberitakan bertujuan untuk memerdekakan setiap orang yang mendengar dan menerimanya, saudara. Anggur yang murni, anggur yang baru itu berbicara tentang Injil yang murni. Injil yang tidak terkontaminasi oleh ragi, saudara. Ragi di dalam perjanjian lama, saudara, itu berbicara tentang kejahatan dan kenajisan. Keterikatan dosa yang tidak mau dilepas. Dalam perjanjian baru di zaman Yesus melayani, berbicara tentang penyesatan orang Farisi dan orang Saduki yang timbul karena kesombongan dan kekerasan hati, iri hati mereka. Dan Paulus menyatakan di Korintus bahwa ragi ini berbicara tentang keburukan dan kenajisan, kejahatan. Simpelnya, saudara, hati yang penuh, hati yang lama, kantung anggur yang lama itu menggambarkan hati yang penuh dengan ketidakbenaran. Hati yang penuh dengan kepahitan. Hati yang penuh dengan luka hati, saudara. Hati yang penuh dengan kesombongan, kekerasan hati. Tentunya dalam kondisi ini iman tidak dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan baik, saudara. Di slide saya tuliskan, pribadi yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman akan mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Allah benci, saudara. Jika hari ini, saudara, kita sedang memikirkan dan mengharapkan hal buruk terjadi terhadap musuh kita, sesungguhnya Allah memiliki rencana yang indah bagi dirinya, dan sangat mungkin kitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi musuh
kita. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Pastikan saudara, kita memiliki kantung anggur yang baru di dalam kehidupan kita. Jika hari ini saudara, kita merasa bahwa kantung anggur kita sudah usang. Orang yang hatinya, kantung anggurnya itu sudah usang saudara, ketika dia menerima firman, dia bisa katakan amin. Namun di dalam hatinya dia katakan begini, oh firman ini buat orang itu. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kepahitan saudara. Ketika mendengar firman, firman itu dia tolak untuk dirinya dan dia pakai firman itu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dia pakai firman itu untuk membenarkan dirinya sendiri dan dia pakai firman itu untuk mencari kesalahan orang lain. Sehingga sekalipun dia dengar firman Tuhan, tapi hidupnya tidak diubahkan. Kenapa? Karena bebal saudara, karena keras hati, karena sombong, karena menjadikan firman itu sebagai alat untuk menjatuhkan, memojokkan orang lain. Contoh saudara ya, di dalam rumah tangga, suami istri ya mungkin ada permasalahan, ada konflik saudara. Ketika sang suami mendengar firman Tuhan, ya, hei suami, kasihilah istrimu. Itu gak mempan buat dia. Tapi begitu pendeta bilang saudara, hei istri hormatilah suamimu, langsung suaminya katakan gini, tuh dengar, pendeta katakan bahwa kamu harus menghormati saya. Begitu juga sebaliknya saudara. Semua menggunakan firman Tuhan sebagai senjatanya, bukan untuk melawan iblis dan tipu muslihatnya. Tapi firman Tuhan dijadikan senjata untuk menghancurkan orang lain. Firman Tuhan dijadikan senjata untuk mencari kelemahan orang lain, saudara. Itu kondisi hati yang penuh dengan ragi. Ketika firman masuk, Injil yang murni masuk. Seharusnya Injil yang murni itu boleh memerdekakan. Tapi ini malah dipakai untuk mencari kesalahan orang lain. Saya tuliskan di slide, saudara. Ketika Injil yang murni masuk ke dalam hati yang penuh dengan kekerasan hati, kesombongan, kepahitan, dan sebagainya, maka Injil itu akan digunakan menjadi alat pembenaran diri dan mencari kesalahan orang lain. Mari saudara, jika hari itu siapapun, pelayan Tuhan kah, pemimpin komsel kah, penyampai firman Tuhan kah, atau kita jemaat, siapapun kita, jika hari ini kita mendapati bahwa kita telah memakai firman Tuhan sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain, sebagai alat untuk mencari-cari kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, dan untuk pembenaran diri kita, saya mau katakan siapapun kita hari ini, bertobatlah. Karena ketika selama hati kita tidak dibebaskan dari semuanya itu, maka Injil yang masuk ke dalam hidup kita itu hanya akan menjadi senjata untuk menjatuhkan orang lain. Akan menjadi senjata untuk menyudutkan orang lain, mengintimidasi orang lain. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Jika hari ini di dalam hati kita ada kesombongan, ada kekerasan hati, ada kepahitan, ada rasa mampu hidup tanpa Tuhan, hatimu perlu dipulihkan. Siapa yang bisa memulihkan hati kita? Diri kita sendiri tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan hati saudara sekali. Jika hari ini saudara mendapati hati saudara penuh dengan ragi, mari datang sama Tuhan pada pagi hari. Roh Kudus pulihkan hati. Roh Kudus ubahkan hati. Supaya hatiku bebas dari semua yang jahat. Sehingga firman Injil yang aku terima itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara. Saya percaya hari ini Roh Kudus ada. Hari ini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini. Dan salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengubahkan setiap hati. Menyingkirkan setiap kejahatan, ketidakbenaran di dalam hati kita. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah, mengubahkan kehidupan setiap kita. Ketika hati kita dipulihkan, saudara,
dan mendengar Injil. Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika Injil itu masuk ke dalam hati yang sudah dipulihkan, hati yang sudah dibersihkan, maka Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan saudara. Kita akan memperoleh sesuatu yang baru yang menyegarkan kehidupan kita. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, Dia memulihkan hati kita. Dan ketika kita mendengar Injil itu, kita memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk kita memberitakan kebenaran, untuk kita memberitakan Injil. Semakin Roh Kudus menguasai, semakin berkobar semangat untuk bersaksi. Amin. Mari saudara, izinkan Roh Kudus menguasai supaya lewat mulut kita, lewat hidup kita, orang di sekitar kita boleh mengenal, mengalami Yesus. Bahkan lebih dari itu, mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua saya tuliskan, semakin Roh Kudus mengendalikan hidup kita, semakin antusias kita memperkatakan kebenaran, membagikan kebenaran, dan menghidupi kebenaran, saudara. Dan di titik ini, lingkungan boleh melihat Yesus. Lingkungan boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Di akhir tahun 2020, saudara, tanggal 2 Desember 2020, saya divonis positif COVID-19. Yang saya pakai baju merah itu tanggal 6 Desember. Itu foto saya terakhir sebelum saya masuk ruang ICU, saudara. Karena kondisi saya drop, saudara, sehingga saya harus masuk ruang ICU. Foto yang tengah saya masuk ruang ICU. Dan foto yang sebelahnya itu ketika saya bersama dengan beberapa teman saya. Ya, salah satunya juga ada family dari Bapak Gembala di tempat ini, Christopher, di Bandung ya. Kita berdoa bersama, mereka mendoakan saya. Dan sekitar 3 hari saya di ICU, Tuhan izinkan saya boleh mengalami pemulihan. Lalu saya keluar dari ICU, dan pada tanggal 2 Januari 2021, saya boleh masuk dalam pernikahan. Apa yang Tuhan kerjakan selama saya di rumah sakit, saudara? Tuhan itu tahu. Sekalipun Yusak pelayanan, sekalipun Yusak menyampaikan firman, tapi saya harus jujur, saudara ya. Hati saya itu banyak raginya, saudara. Hati saya ada kepahitan, ada kekecewaan, saudara. Ya, ada pemberontakan dalam hati saya. Dan sebelum kejadian COVID ini, Tuhan sudah mengingatkan berulang kali lewat berbagai cara, saudara. Tapi saya bebal. Hati saya penuh dengan kebebalan dan saya harus akui saya sombong. Ketika saya masuk rumah sakit, saya mengidap sakit COVID-19, saudara. Hati saya hancur. Saya merasa tidak ada lagi yang dapat saya banggakan. Saya bercampur aduk, saudara. Karena COVID ini tidak hanya menyerang secara jasmani, tapi psikis juga. Saya merasa begitu down ketika ini. Saya merasa, saudara, begitu rendah. Sampai saya berpikir dalam kondisi ini Tuhan masih bersama saya atau tidak. Saya harus jujur, saya merasa demikian. Di ruang ICU saya baru menyerah sama Tuhan. Oke Tuhan, aku nyerah. Ampuni aku yang selama beberapa hari sudah dihajar sama Tuhan, tapi aku tetap mempertahankan kebenaranku. Aku sombong, Tuhan. Dan ketika saya katakan itu, saya berdoa, Tuhan ubah hati saya, Tuhan. Hati saya banyak ragi, hati saya banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba saya mendengar di ruangan sebelah, di bed sebelah, di ruang ICU itu, ada seorang ibu tua, saudara. Dia sedang bersiul menyanyi lagu rohani. Saya lupa pujian apa. Tapi ketika ibu itu bersiul, saya merasakan Roh Kudus menjamah hidup saya. Saya rasa dari ujung rambut hingga telapak kaki begitu adem, begitu tenang, saudara. Sebelumnya saya begitu gelisah. Hanya melalui siulan seorang ibu yang usianya tidak muda. Ibu itu pun tidak tahu di bed sebelah ada seorang hamba Tuhan yang selama ini mengeraskan hati, sombong.
sedang dilawat oleh Tuhan melalui siulan ibu itu. Apa yang terjadi setelah saya berdoa dan ibu itu berhenti bersiul? Saya minta suster untuk buka hordeng dan saya komunikasi. Saya katakan terima kasih Bu, sangat memberkati saya. Akhirnya kita berkenalan dan seterusnya. Saudara, ketika saya di rumah sakit, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Tuhan sudah memulihkan, membersihkan hati saya. Terima kasih saya merasa, saat itu benar-benar saya merasa, saudara, bahwa Tuhan memulihkan, membersihkan hati saya. Dan satu pesan Tuhan yang saya tangkap saat itu, saudara, salah satunya adalah kamu harus tetap menjadi berkat. Kudus gerakan saya untuk saya mendoakan suster-suster medis yang ada di ruang ICU. Ada yang mau didoakan, ada yang tidak mau didoakan. Tapi setiap saya mendoakan mereka, saudara, saya merasa sebuah kesegaran yang baru terus ada dalam hidup saya. Singkat cerita, saudara, saya keluar dari ruang ICU. Saya masuk ke ruang biasa. Foto yang di bawah, saudara ya, yang menggunakan kaos warna hitam. Saya ke ruang biasa. Ketika saya diperiksa, dokter katakan, Yusa, kamu begitu luar biasa. Kok kamu bisa sembuh secepat ini? Saya katakan, dok, saya nggak tahu. Dulu saya sehancur apa gitu ya. Kesehatan saya sedrop seperti apa sehingga dokter katakan saya begitu pesat perkembangannya. Dokter hanya tersenyum dan dokter katakan, nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu akan tahu seberapa parahnya kondisi kamu saat itu. Ketika dokter keluar, saudara, saya ditemani dengan seorang suster. Suster itu katakan, Pak Yusak minum obat apa? Enggak, saya enggak minum obat apa-apa. Saya katakan seperti itu. Kok Pak Yusak kok bisa cepat sekali pemulihannya? Ini ajaib, kata dia. Saya hanya katakan, dan saya percaya ini bukan dari Yusak, ini dari Roh Kudus. Saya katakan, suster, kalau suster mau cepat saya keluar dari rumah sakit, suster mau saya mengalami pemulihan tubuh, izinkan saya keluar dari kamar ini untuk saya ketemu dengan pasien. Saya pengen kuatin mereka, saya pengen doain mereka, apapun agama mereka. Saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, saya pengen jadi berkat buat mereka. Karena dalam kondisi ini mereka perlu ketenangan, saya pengen sampaikan pengharapan untuk mereka. Dan suster itu mengenakan APD, saudara. Suster itu katakan, Pak Yusak jangan keluar dulu lah. Udah, doain saya dulu aja, saya orang yang banyak masalah. Dia nampaknya bercanda dan saya katakan, oke suster, kita berdoa. Singkat cerita, suster itu menceritakan kondisinya, masalah dalam keluarganya, masalah mendidik anaknya. Saya doa. Tiba-tiba suster itu menangis dan suster itu katakan terima kasih. Kembali, saudara, saat itu saya mengalami kondisi yang segar sekali. Singkat cerita, besoknya saya boleh lepas oksigen, infus mulai lepas. Hanya beberapa waktu aja dipakai. Saya mulai jalan keliling di pavilion itu karena satu lantai semuanya COVID. Saya keliling di rumah sakit itu, di pavilion itu, di lantai 4 itu. Saya doakan setiap kamar. Saya katakan, Tuhan, jamah orang-orang di sini, berikan damai sejahtera, berikan damai sejahtera. Ada yang keluar kamar berpapasan dengan saya. Saya katakan, ibu semangat, ayo punya pengharapan. Saya kemarin di ICU, Tuhan sembuhkan saya, Yesus ada, Yesus mengasihi ibu. Ada yang berhijab, ada yang tidak, ada yang beragama Kristen dan beragama lainnya. Beberapa hari kemudian, di kamar saya masuk seorang bapak. Pembawaannya, perawakannya, saudara, dengan ada jenggot dan sebagainya. Saya bisa melihat, wah ini bapak ini garis keras. Jujur saat itu saya takut. Tapi apa yang terjadi ketika saya takut, saudara? Kasih Tuhan itu jauh lebih besar, menutupi ketakutan saya. Sehingga ketika itu saya katakan, saya perkenalkan diri dan saya doakan bapak itu. Pak, saya mau berdoa untuk bapak. Saya Nasrani, saya mau berdoa untuk bapak. Bapak itu katakan silakan, tapi saya nggak berani keluar kata-kata. Saya berdoa di dalam hati. Itu malam pertama. Malam hari Senin. Hari Selasa, saudara, saya mulai membangun komunikasi dengan beliau. Di dalam hati saya menggebu-gebu semangat untuk saya memberitakan Injil. Untuk saya mendoakan orang ini. Karena saya tahu di dalam Yesus ada pengharapan. Saya bilang ke orang tua saya, ke calon istri saya mau pulang. Saya katakan saya pengen pulang, pengen keluar dari rumah sakit. Karena saya takut. Bapak ini bukan hanya penampilan seperti itu. Tapi bapak ini tidak mau pakai masker, saudara. Saya takut kondisi sudah membaik, takut tertular kembali. Karena kita di satu kamar. Ketika saya mandi, saudara, saya sangat terkejut karena Roh Kudus berkata dalam hati saya gitu, Yusak, kamu takut? Iya Tuhan, langsung saya curhat. Iya Tuhan, saya takut, saya cemas Tuhan. Saya takut terpapar kembali Tuhan, saya mau pulang Tuhan. Roh Kudus hanya katakan gini, kalau Roh Kudus belum selesai bekerja melalui kamu di tempat ini, apa yang kamu mau lakukan? Langsung saat itu saya katakan, Tuhan, aku gak mau pulang sebelum engkau selesai bekerja di dalam hidupku di tempat ini. Dan ketika saya keluar kamar mandi ada sukacita dan satu keyakinan bahwa maut memang dekat namun perlindungan Tuhan melekat.
Akhirnya saya tetap di tempat itu, saudara. Singkat cerita, saya banyak bincang dengan Bapak itu. Hari Rabu, saya ajak Bapak itu untuk mendoakan orang-orang di luar kamar kita. Saya cerita, Pak, di tempat ini saya beberapa hari saya mendoakan orang-orang. Walaupun saya Nasrani, tapi saya minta izin kepada orang yang Muslim juga, ada yang mau didoakan dan ada yang tidak mau didoakan. Mungkin kita bisa jalan keluar bareng, Pak. Kalau ada yang Muslim, Bapak boleh doakan, karena di sini banyak sekali orang yang butuh semangat, butuh pengharapan. Begitu saya keluar kamar bersama dengan Bapak itu, saya bertemu dengan seorang ibu yang beberapa hari lalu saya doakan. Saya tanya kabarnya, dan singkat cerita saya katakan, Bu, saya mau kembali berdoa untuk ibu. Ibu ini juga orang Nasrani. Saya berdoa untuk ibu itu, dan saya kaget sekali ketika saya lihat Bapak itu, saudara. Bapak itu berdiri di samping saya dan mengambil sikap berdoa seperti ini. Dan ketika amin, saudara, ibu itu katakan, wah, saya bersukacita sekali. Tuhan Yesus baik, hari ini, pagi ini saya didoakan oleh 2 pendeta, katanya. Waduh, di situ saya nggak enak, saudara, sama Bapak itu. Lalu saya perkenalkan Bapak itu, namanya, Bu, ini Bapak ini, dari namanya saja sudah sangat agamawi gitu ya. Lalu Bapak itu katakan, tidak apa, Bu, saya juga mendoakan ibu untuk cepat sembuh. Singkat cerita, hari Rabu itu kita banyak bersaksi di sana, saudara. Kita masuk kamar, hari Kamis saya dinyatakan boleh pulang. Hari Kamis, Bapak itu drop kondisi. Dan ketika Bapak itu drop, saya hanya katakan, Pak, saya mohon maaf karena hari ini saya nggak bisa banyak ngobrol sama Bapak karena kondisi Bapak menurun. Hari ini saya mau pulang. Pak, terima kasih. Kita udah bersama-sama 3 hari ini begitu indah buat saya. Apa saudara yang Bapak itu buka oksigen, mandi, di wudhu seperti itu. Saya kira dia mau sembahyang. Dia katakan gitu, Pak Yusak, terima kasih. Karena saya baru melihat orang China masih muda, Kristen, berani memperkatakan Yesus dengan terang-terang, sekalipun penampilan saya seperti itu. Ternyata dia tahu, saudara, apa yang saya takutkan melihat penampilan dia. Terima kasih, Pak Yusak selama 3 malam mendoakan saya, dan saya boleh merasakan damai sejahtera yang Pak Yusak doakan. Tadi saya cerita hari Senin saya doakan. Hari Selasa, saudara, saya masuk kamar sekitar jam 11 malam. Saya lihat Bapak itu gelisah sekali. Saya katakan, Pak, kenapa Bapak gelisah? Apa yang Bapak takut? Lalu saya izin, Pak, saya boleh berdoa, dan dia katakan, boleh, silahkan Yusak berdoa. Saya di situ berdoa, keluar suara damai sejahtera yang dari Yesus menyertai kami semua di kamar ini. Saya ke kamar mandi setelah doa, dan saya kembali ke kasur, dan saya melihat Bapak itu sudah mendengkur, saudara. Yang terjadi adalah kebalikannya. Saya yang jadi gak bisa tidur, bukan karena terganggu, tapi karena saya sukacita luar biasa. Ternyata apa yang Tuhan katakan tadi pagi, Selasa pagi, Tuhan belum selesai bekerja melalui kamu. Ini loh yang terjadi. Dan hari Rabu sama, saudara. Rabu malam dia begitu gelisah, saya doakan kembali. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan hari Kamis dia katakan, terima kasih, saya boleh merasakan kasih Yesus lewat kehidupan Ayub. Saudara, sejujurnya saya tidak pernah mengharap orang berkata demikian kepada saya. Yang ada di dalam hati saya, semangat, antusias untuk bersaksi. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketika saya keluar dari rumah sakit, di situ saya baru menyadari, ini loh, ketika Roh Kudus menguasai, ketika Roh Kudus mengendali, ini yang akan terjadi. Tidak ada ketakutan untuk memberitakan kebenaran. Tidak ada ketakutan untuk menghidupi kebenaran. Yang ada hanya keberanian, kekuatan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan saya, tapi itu pun terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Tuhan, jamah setiap hati kami. Biar hati kami menjadi hati yang baru. Bebaskan hati kami dari segala ragi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau Injil yang kami terima itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Lebih lagi Roh Kudus kuasai kami. Karena kami percaya semakin Engkau menguasai, semakin antusias kami untuk bersaksi. Semakin Engkau mengendalikan, semakin antusias untuk kami menghidupi dan membagikan kebenaran. Dan kami rindu lewat hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Gembala bersama dengan seluruh tim pengembalaan,
PKS semua Tuhan, tim pelayan semuanya, Tuhan yang memberkati. Baik jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Semuanya ada dalam berkat perlindungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastikan bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sekarang mari kita siapkan persembahan kita dan perpuluhan kita. Bapak Ibu Saudara bisa transfer persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau melalui alternatif lainnya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk karunia-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan, kiranya memuliakan nama-Mu Yesus, menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan kita juga sebentar akan melihat informasi gereja selama sepekan ini. Ada tanaman namanya kaktus. Jika tertusuk, sakit rasanya. Marilah kita selalu andalkan Kristus dan rasakan penyertaannya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara kita satukan hati, berdoa, membawa doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini, Kau telah memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga hari ini ya Tuhan kami dapat berhimpun, berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang besar, terdiri dari ribuan kepulauan ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab setiap kami, orang percaya, untuk membawa bangsa Indonesia di tangan-Mu Bapa. Pemazmur 33 ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi anaknya sendiri, menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Biarlah Tuhan, matamu diarahkan atas Indonesia, hatimu ada di Indonesia Tuhan, dan kasih-Mu lingkupi Indonesia Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin yang sudah Tuhan tentukan atas Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, para Menteri Kabinet Kerja ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kekuatan, hikmat, pewahyuan, marifat daripada Tuhan, kuasa dan keperkasaan, supaya mereka dapat bersatu hati, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Engkau membentuk bangsa ini ya Tuhan di masa pandemi ini, untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang menyadari bahwa Tuhan adalah Allah bagi bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Tegal, kota yang kami cintai Bapa. Biarlah Tuhan, matamu juga tertuju atas kota Tegal ini Bapa. Sungguh-sungguh melalui pandemi ini juga ya Tuhan, Kau sedang membentuk kota ini. Kami juga berdoa buat para pemimpin kota Tegal, mulai dari Bapak Wali Kota dengan seluruh jajaran yang ada di bawahnya ya Tuhan, sampai ke RW dan RT ya Bapa. Mereka boleh bersatu hati, bersama-sama mengatasi wabah pandemi ini Tuhan. Boleh menyatukan hati bersama-sama, membawa kota ini lebih baik lagi ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan, dalam sakit penyakit. Kiranya kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, setiap kelemahan telah diangkat, setiap sakit penyakit telah disembuhkan, setiap belenggu-belenggu yang ada dan mengikat setiap kami ya Tuhan, telah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau sendiri berkata, semuanya sudah selesai, semuanya sudah diselesaikan oleh Engkau. Oleh karena pertukaran kayu salib, hidup kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam sepekan ini berulang tahun, kiranya seiring dengan pertambahan usia mereka, pengenalan mereka menjadi semakin dalam, pengenalan mereka kepada Engkau menjadi semakin dewasa. Biarlah Engkau jadikan setiap kami umat-Mu yang senantiasa memiliki kerinduan untuk melekat kepada Engkau, menanti-nantikan Engkau setiap saat. Tiba saatnya kami buka hati kami angkat tangan kami, boleh bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang dipanjatkan oleh Musa untuk bangsa Israel, karena iman mengalir kepada saudara-saudara sekalian. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak ada nama lain yang lebih dahsyat daripada nama Yesus. Amin.
firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya,